Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya sangat senang kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus adalah Tuhan kita. Biarlah hanya segala kemuliaan, pujian, pengagungan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali diberkati dengan kebenaran firman Tuhan melalui acara renungan pengajaran Kataros Ministry. Melanjutkan renungan sebelumnya di Efesus 6 ayat 1 sampai yang ketiga, yaitu bagaimana seorang anak diperintahkan harus taat kepada orang tuanya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak Kristen adalah anak yang sudah di dalam Tuhan. Jika dia sudah di dalam Tuhan, maka seharusnya dia harus hidup sesuai dengan ketuhanan Kristus. Hidup sesuai dengan ketuhanan Kristus ditunjukkan dengan ciri yang pertama, memiliki ketaatan. Seperti halnya Kristus taat kepada Bapanya untuk menyerahkan seluruh hidupnya demi penyelamatan manusia. Bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Itu sebagai bukti kasihnya kepada kita, kepada manusia. Demikian halnya Tuhan menuntut anak-anak, menghendaki anak-anak supaya taat kepada orang tuanya seperti halnya taat kepada Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa anak-anak harus taat kepada orang tuanya? Karena orang tua itu adalah panutan, contoh bagi anak-anaknya. Orang tua lebih memiliki pengalaman daripada anaknya, lebih memiliki pengetahuan yang bisa dibagikan kepada anak-anaknya. Bukan saja karena perkara berbeda umur, tetapi karena orang tua adalah orang tua yang mengasihi Tuhan dan kebenaran, yang mengasihi Kristus. Nah, kasih itu mempengaruhi seluruh kehidupan dalam rumah tangga. Apa yang disaksikan, dilihat oleh anak-anaknya, dari orang tuanya, dari bapaknya, ibunya yang saling mengasihi seperti Kristus mengasihi mereka, maka anak pun melihat keteladanan, dan anak ini pasti bertumbuh besar menjadi anak yang mengasihi orang tuanya seperti dia mengasihi Kristus. Dia akan menghormati orang tuanya. Dia akan mentaati orang tuanya. Dia akan menjadikan orang tuanya menjadi panutan, contoh dalam kehidupannya. Karena sudah melihat ada kasih di sana, ada perdamaian di sana, ada sukacita dalam rumah tangganya. Maka anak seperti ini tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan dimanapun dia berada. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketaatan adalah kebenaran, karena dibangun atas dasar kebenaran akan firman Tuhan. Ketika anak-anak taat kepada orang tuanya karena dia tahu kebenaran dan dia mau hidup dalam kebenaran, kebenaran itu adalah ciri khas dari ketuhanan Kristus, karena Yesus Kristus adalah kebenaran. Bapak Ibu kasih Tuhan, hal yang terpenting lagi bagaimana seorang anak yang taat kepada orang tuanya. Di ayat kedua, ketaatan itu merupakan perintah. Yang kedua, Paulus mengutip hukum Allah yang kelima di Keluaran 20 ayat 12 dan juga Ulangan 5 ayat 16. Dan menerapkannya kepada orang Kristen perjanjian baru. Ini tidak berarti bahwa orang Kristen berada di bawah hukum Taurat. Karena Kristus telah memerdekakan kita dari kutuk dan
perhambaan hukum Taurat. Tetapi kebenaran hukum Taurat masih merupakan suatu wahyu kesucian Allah dan Roh Kudus menolong kita untuk dapat mempraktikkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Setiap hukum dari 10 hukum Allah diulangi dalam perjanjian baru agar orang Kristen memperhatikannya. Bukan saja mengingatnya, tapi untuk melakukannya. Sama seperti orang Yahudi perjanjian lama, orang Kristen perjanjian baru bersalah apabila ia tidak menghormati orang tuanya. Menghormati orang tua kita berarti lebih daripada mentaati mereka. Itu berarti menghargai serta mengasihi mereka, memelihara mereka selama mereka memerlukan kita, dan berusaha mendatangkan hormat kepada orang tua dengan cara hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sepasang muda-mudi mengunjungi dan membicarakan rencana pernikahan mereka. Datang ke pastori gereja, bertanya kepada mereka, apakah orang tua kalian menyetujui pernikahan kalian? Mereka saling berpandangan dengan perasaan malu satu sama lain, dengan hanya berjawab, kami berharap orang tua kami menyetujuinya. Tentu harus meyakinkan mereka bahwa mereka mau menikah itu bukan hanya atas dasar pertimbangan keputusan mereka berdua, tetapi juga harus melibatkan orang tua mereka. Seringkali anak-anak melakukan tindakan tidak berdasarkan atau tidak melibatkan orang tua dalam rencana mereka. Padahal ini pernikahan itu adalah suatu peristiwa yang membawa sukacita, bahkan sejarah di dalam kehidupan mereka. Karena pernikahan Kristen harus pernikahan yang sesuai dengan Kristus, sesuai dengan kebenaran Tuhan. Mengapa mereka diam-diam dan tidak menyampaikan itu kepada orang tua? Ya barangkali mereka tidak menghormati orang tuanya, tidak mengasihi orang tuanya. Dan mengapa mereka tidak menghargai, menghormati orang tuanya? Dan ini problem dalam rumah tangga. Tapi anak-anak, seperti apapun orang tuamu dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, tetap harus minta pertimbangan dari orang tua setuju atau tidak. Minta pertimbangan, doa restu dari mereka, baru bertindak. Saya yakin kalau orang tua itu adalah orang tua yang mengasihi Tuhan, dia akan mempertimbangkan dan menyetujuinya, akan mendukung anaknya bahagia untuk membangun rumah tangganya, mendukung rencana pernikahannya. Karena itu adalah kebahagiaan bukan saja untuk anak itu, tetapi juga bagi orang tuanya. Karena itu intinya adalah orang tua harus menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya. Dengan demikian anak-anak pun menghormati orang tuanya. Tetapi kalau di dalam Kristus, di dalam Tuhan, sekalipun mungkin orang tua kurang menghargai, mengasihi anak-anaknya, tetap anak-anak harus belajar menghormati orang tuanya, karena itu perintah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, terutama bagi anak-anak Kristen. Jadilah anak-anak terang yang selalu menghargai, menghormati orang tuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa di renungan berikutnya. Haleluya. Amin.